Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kita mulai aja ya. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyazhirahu 'ala dini fakafa bil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'dahu ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya baik teman-teman, alhamdulillah kita dapat jumpa lagi dalam pertemuan yang terakhir ya, tapi nanti akan kita bicarakan lagi ya untuk yang kurang-kurang ya. Oke teman-teman, kita pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai Islam sebagai rahmat semesta alam ya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke. Ya. Baik teman-teman, saya akan bentar ya. Maaf ini ada gangguan. Laptop ngeblank ya. Teman-teman lihat atau ngeblank juga? Halo? Ngeblank, Pak. Ngeblank ya, sama saya juga. Sering begini ya sekarang ya. Apa ini? Bentar ya. Maaf teman-teman, mungkin bentar ya, saya mau nah kan keluar dia ya. Oke ya, udah keluar lagi ya. Nah ya, kok masih keluar gini ya, ntar kesini sih dia. Maaf ini ya. Oke teman-teman, udah bisa melihat belum? Maksudnya sudah keluar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah ya? Nah, ya. Baik teman-teman, kita akan mulai ya, yaitu mengenai Islam yang damai, itu masuk ke Indonesia dengan cara yang damai ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia ini melalui jalur dagang dan juga melalui para sahabat Rasulullah ya, para sahabat Rasulullah SAW, yang mana di antara mereka ya langsung jadi banyak sekali bukti-bukti ya yang ditulis oleh Profesor Hamka ya, yang ditulis oleh Profesor Hamka bahwa Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-6 ya, pada abad ke-6 ya. Nah, pada saat itu adalah saat-saat zamannya Khulafaur Rasyidin ya, zamannya Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan ya. Jadi pada saat itu sudah banyak para sahabat Rasulullah sendiri ya, seperti bahkan dikabarkan
Ali bin Abi Thalib ya, terus Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan banyak sahabat-sahabat lain itu ternyata sudah menyebar ke wilayah-wilayah lain ya. Nah, di antara mereka masuk ke wilayah tersebut dengan cara perdagangan ya, dengan cara perdagangan dan juga dengan cara berdakwah ya, dan masuk ke Indonesia, dan bahkan banyak sekali ya bukti-bukti bahwa Islam itu telah masuk di abad ke-6, yaitu adanya makam ya, makam yang usianya itu sudah ratusan tahun ya, dan juga ini apa, seperti bangunan-bangunan ya, bangunan-bangunan juga banyak sekali yang ternyata itu bangunan keislaman yang sudah dibangun pada beberapa ribu tahun yang lalu gitu ya, di Indonesia ya. Nah, tujuan pokok dari risalah Rasulullah SAW itu adalah membetulkan akhlak manusia ya, membetulkan akhlak manusia, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala inna ma bu'ithtu li utamami sholihal akhlak ya. Nah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ya, menyempurnakan akhlak manusia. Nah, artinya Rasulullah SAW ya diutus ke muka bumi ini itu untuk membenahi akhlak. Jadi gini teman-teman, pada saat Rasulullah SAW diutus ya, itu terjadi kemerosotan akhlak yang luar biasa ya. Jadi kemerosotan akhlak yang luar biasa, yang mana sangat-sangat kalau dibilang miris ya, sangat-sangat miris dan bahkan sangat-sangat memprihatinkan ya. Terjadinya kemerosotan akhlak, kemerosotan moral, kemerosotan peradaban ya, yang mana itu semua telah menjadikan manusia berada di jurang kehinaan yang luar biasa, di jurang kehancuran yang luar biasa ya. Contohnya seperti ya, kalau di Persia itu terjadi pernikahan antar saudara sendiri ya, lalu di Romawi pun juga demikian, di India pun juga demikian ya, bahkan di Arab Saudi, Jazirah Arab ya, di Jazirah Arab pun juga demikian ya, dan banyak lain lagi yang seperti itu ya, yaitu terjadinya dekadensi moral yang luar biasa ya, dekadensi moral yang luar biasa yang menyebabkan manusia itu benar-benar dalam keadaan hina. Nah, kita pada saat ini ya, mungkin ya, kita pada saat ini mungkin ya tidak jauh beda lah ya, tidak jauh beda, yaitu mulai mengalami hal-hal yang sama ya, mengalami hal-hal yang sama, yaitu mulainya kemerosotan akhlak ya. Mungkin yang dulunya itu dianggap tidak pantas atau tabu ya, tapi sekarang malah dikatakan ngetren ya, ngetren atau tren ya. Atau istilahnya tuh gaul ya. Nah, ini bahasa-bahasa yang bahaya sebenarnya. Bahaya. Kenapa bahaya? Karena menjadikan kita itu silau terhadap sesuatu yang salah ya. Menjadikan kita itu silau terhadap sesuatu yang salah. Nah, ini juga terjadi dulu ketika di Jazirah Arab ya. Orang-orang Arab ketika itu ya, ketika mereka menyaksikan peradaban di sekitar mereka, yaitu peradaban Romawi ya, peradaban Persia dan peradaban India dan lainnya, itu mereka merasa silau ya, dan mereka merasa kagum ya, mereka merasa kagum. Nah, jadi
Sama seperti sekarang, mungkin kita sekarang silau dengan peradaban Barat, Amerika, Eropa, ya peradaban Timur, Cina, terus apalagi Jepang, yang mungkin dari segi moral ya itu tidak tidak memenuhi syarat lah kalau dalam Islam ya. Dan itu yang menyebabkan kita sebagai bangsa Indonesia ini, terutama umat Islam ya, ini harus bisa menyaring hal-hal yang negatif ya, terutama dalam hal akhlak ya, dalam hal akhlak. Nah inilah sebagaimana tugas Rasulullah SAW ya ketika itu, yaitu menyempurnakan akhlak manusia ya, menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kita menyempurnakan akhlak manusia, ya. Kita membenahi akhlak, ya. Karena akhlak itu merupakan cerminan, teman-teman ya. Merupakan cerminan dari seseorang, ya. Nah, ketika seorang itu baik, maka ya akhlaknya akan baik, ya. Ketika seorang itu buruk, maka akhlaknya akan buruk, ya. Nah, itulah tujuan pokok dari risalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Islam dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang 107 ya dikatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami ya utus engkau wahai Muhammad ya kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, di sini menggunakan kata-kata kami ya, arsalna ya, utus engkau ya, kami mengutus engkau ini ya, arsalna. Artinya ya, Allah Subhanahu wa taala ya beserta seluruh malaikat-malaikatnya ya membantu ya. Jadi di sini mungkin saya pernah jelaskan juga sebelumnya. Jadi ketika ada kata-kata na ya, artinya kami ya, itu mengandung pelajaran yang sangat dalam. Itu adanya suatu hikmah yang luar biasa ya, yang harus dipelajari oleh umat Islam. Jadi bukannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu, mampu ya, mampu. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan ya bahwa segala sesuatunya itu ada proses ya. Segala sesuatunya itu ada proses, ada jalan ya. Tidak langsung jadi gitu ya. Walaupun Allah pun mampu untuk melakukan itu, tapi pelajarannya akan menjadi sangat apa ya? Tidak ada mungkin ya, tidak ada pelajaran jadinya ya. Mungkin kalau teman-teman melihat film-film ya di Hollywood atau di mana gitu ya, atau mungkin yang suka kartun nonton film kartun ya. Nah itu kan kelihatannya hebat ya, bisa langsung berubah dengan kekuatan yang luar biasa ya. Nah, tapi di situ tidak ada proses pelajaran hikmah yang bisa diambil ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan adanya hikmah ya dari suatu proses ya. Nah, sehingga apa yang dilakukan kita ya, apa yang kita lakukan ini ada nilainya, ada pahalanya ya. Ada pahalanya. Nah, di sini kita ya manusia sebagai umat Islam ya, yang mana memiliki Nabi atau Nabi Muhammad SAW, kita harus menjadi rahmat-rahmat dalam artian itu kita tidak mengganggu ya, kita tidak menyakiti ya, dan kita juga tidak pernah menzolimi ya, kita tidak menzolimi. Nah mungkin kita bisa lihat sejarah ya apa yang telah terjadi dahulu kala itu ya, ketika umat Islam itu berkuasa ya, sangat jarang ya, bahkan dapat dikatakan tidak ada ya Islam ini, penguasa Islam ini menzolimi ya. Ketika penguasa Islam itu benar yang menjalankan syariat Islam secara benar ya, itu menzolimi umat agama yang lain. Nah, tidak pernah ya.
Bahkan ketika berperang sekalipun ya, itu mungkin kalau kita membaca sejarah-sejarah dari sejarah Nabi Muhammad SAW sampai sejarah para sahabat ya, ulama, tabiin, tabiut ya, tabiin ya, yang mana mereka itu berkuasa ya, mereka tidak pernah melakukan kezoliman ya, mereka tidak pernah melakukan kezoliman ya. Teman-teman, saya mau foto dulu sebagai tanda bukti ya. Oke, kasih tahan. Mereka tidak pernah melakukan kezoliman ya, mereka tidak pernah menzolimi umat agama yang lain ya. Mereka tidak pernah menyakiti ya, dan bahkan cenderung melindungi ya, bahkan cenderung melindungi umat agama yang lain. Sebagaimana dalam ayat ini ya, wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin ya. Rasulullah SAW ketika berperang sekalipun itu tidak boleh melarang mencabut tanaman ya, menebang pohon, lalu menghancurkan rumah ibadah ya, lalu membunuh anak-anak dan wanita ya, kaum wanita, kecuali kalau mereka melakukan perlawanan. Artinya mereka juga perlawanan itu maksudnya mereka membunuh pasukan Islam gitu ya. Nah, itu mungkin ada mungkin ada sedikit pengecualian, tapi itu pun juga dengan nilai-nilai, norma-norma, ada batasan-batasannya ya. Tidak sekaligus langsung balas, enggak ya. Mungkin saya juga pernah menjelaskan ya mengenai hukum-hukum Islam, yaitu contohnya misalkan yang paling santer atau yang paling ditakuti itu adalah hukum potong tangan ya. Nah, ini dalam hukum potong tangan saya sudah sering jelaskan ya. Jadi itu tidak serta-merta ya, ketika ada orang mencuri itu langsung dipotong tangannya, tidak seperti itu ya, melainkan ada syarat dan ketentuannya, ada nisab dan haulnya ya. Jadi ada batasan-batasannya, seorang itu terkena potong tangan itu kalau dia mencurinya batasnya sekian gitu ya, lalu untuk apa gitu kan. Nah, itu ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi benar-benar ada peraturannya, tidak serta-merta, dan itu pun juga ketika itu diterapkan bagi yang benar-benar melanggar ya, itu juga pasti akan menimbulkan efek jerah ya bagi yang lain gitu kan, bagi diri orang itu dan juga bagi orang lain akan takut. Misalnya kayak sekarang ya, mohon maaf ya kan, korupsi ya itu di mana-mana ya, dengan nilai yang luar biasa dahsyatnya ya. Kalau nilainya kecil-kecil mungkin ya mungkin itu tidak terkena, tapi ini luar biasa, ya, miliaran, triliunan ya. Nah, ini kan istilahnya harus ada sesuatu yang membuat jerah gitu ya, agar tidak terjadi berulang-ulang. Ini kan yang terjadi itu berulang-ulang ya. Nah, inilah ya, Islam sebagai agama rahmat semesta alam ini harus bisa melakukan suatu pembenahan kebaikan ya, pembenahan kebaikan. Nah, ini ada kalau dibilang tuh ada sebuah syair ya, yang mana ditulis oleh salah seorang tasawuf ya, yaitu Jalaluddin Rumi ya, berujukan para wali ya. Ini beliau memang tasawuf ya, ahli tasawuf ya, yang terkenal dengan tasawuf cinta ya. Kalau Jalaluddin Rumi itu dia mengatakan bahwa menghancurkan menghancurkan batu itu dengan amat mudah, namun menganggap mudah menghancurkan hawa nafsu itu tolol sekali. Artinya kita ini untuk menghancurkan hawa nafsu itu susah ya. Sebagaimana pernah terjadi ya, itu ada salah seorang sahabat yang mengatakan bahwa setelah ini kita akan menghadapi suatu perang yang lebih besar, ketika itu setelah perang Badar ya, yaitu perang melawan hawa nafsu ya.
Nah itu bukan perkataan Rasulullah ya ternyata ya, yang mengenai perang itu ya, setelah perang Badar ya. Itu kalau nggak salah perkataannya Ali bin Abi Thalib ya. Lalu dikatakan juga, walaupun merasa senang akan bunyi siulan, burung akan ketakutan jika melihat orang yang bersiul. Sebab yang ia jumpai bukan jenis turunannya. Ya, artinya apa nih? Nah, ini kata-katanya dalam ya. Seekor burung itu kan dia suka sekali dengan suara-suara siul ya, bersiul ya. Nah, tapi dia takut kalau yang orang yang bersiul itu ternyata bukan dari jenis dia, bukan dari sebangsa dia gitu ya. Nah, ini artinya apa nih? Sesuatu yang disenangi itu ternyata kalau misalkan bukan dari yang sebangsa dengan dia itu belum tentu disukai ya. Nah, di sini juga dikatakan waspadalah jangan sampai emas sepuhan mencampakkan engkau dari jalan lurus. Jangan sampai khayalan yang keliru mencampakkan engkau ke dalam sumur ya, ke dalam sumur. Nah, di sini sangat dalam ya, waspadalah jangan sampai emas sepuhan. Maksudnya itu apa? Suatu yang bohong ya, suatu yang apa ya istilahnya tuh yang tidak secara substansialnya itu tidak bagus gitu ya. Itu bisa membuat kita tuh terkecoh gitu ya. Terkecoh itu maksudnya kita menjadi menyimpang ya gara-gara emas sepuhan ya. Nah, terus jangan sampai khayalan yang keliru mencampakkan engkau ke dalam sumur. Nah, ini seperti ini, misalkan kita nih apa ya, seperti fata morgana ya. Kita lagi berjalan nih, berjalan di sebuah jalan yang dimana ternyata di ujung sana ada sumur yang dalam yang sangat berbahaya ya. Nah, ternyata kita ketika berjalan itu sambil berkhayal ya. Berkhayalnya depannya itu bukannya sumur tapi apa? Emas atau apa gitu ya, atau apa suatu yang membahagiakan lah ya. Ternyata di dalamnya itu sumur gitu. Nah, akhirnya kita kecemplung gitu kan dalam sumur tersebut dan kita bisa meninggal dalam sumur itu. Nah, ya jadi jangan sampai kita buta dengan hayalan-hayalan kita ya. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang terkecoh oleh hayalan kita sendiri. Niatnya ingin untung ya, malah buntung ya. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati. Nah, artinya apa? Ini hawa nafsu ini ya. Hawa nafsu ini kita jangan sampai terkuasai oleh hawa nafsu ya. Nah, ini hayalan-hayalan yang semu ya. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Ini agak-agak bentar ya teman-teman ya. Nah, lebih enak ya. Nah, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Aduh, 10 menit lagi ya. Dikatakan bahwa artinya manusia sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu, alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Nah, ini hati-hati ya. Ketika kita sudah berilmu ya, kita harus mengamalkan ilmu ini ya. Harus mengamalkan ilmu ini agar mendapatkan manfaat. Nah, ini kita sebagai umat Islam yang rahmatan lil alamin ini kita dituntut untuk berilmu dan juga kita harus mengamalkan sehingga mendapatkan manfaat ya dari ilmu tersebut. Mana nih? Nggak jalan ya? Nah, waduh, kayak lompat nih ya. Nah, ini adalah sebagian isi buku Ihya Ulumuddin ya. Lalu apa kaitannya dengan Islam rahmatan lil alamin? Jadi gini, kitab Ihya Ulumuddin ini merupakan salah satu kitab dari ulama besar atau Imam Al-Ghazali yang mana bisa membimbing kita ya untuk mewujudkan Islam sebagai rahmat semesta alam. Nah, dari sini kita butuh satu dibilang tuh rujukan yang baik, yang bagus, yang berkualitas. Nah, itu salah satunya adalah buku Ihya Ulumuddin. Ya, mungkin sekarang udah banyak
terjemahannya ya teman-teman ya, sudah banyak apa namanya ininya ya, bahasa Indonesianya ya, udah banyak bahasa Indonesianya yang mana tuh berbagai macam penerbit ya, berbagai macam penerbit sudah memberikan apa namanya terjemahannya, tinggal kita baca aja ya, tinggal kita baca, tinggal kita pelajari ya. Nah itu akan menjadikan kita sebagai seorang muslim yang bisa memberikan rahmat semesta alam ya. Kenapa nggak jalan ya? Ini. Nah ini kitabal ilmu wa huwal kitabal ula min riba al ibadah ya. Jadi kitab ilmu itu dia adalah kitab awal ya, awal dari ibadah ya, dari ibadah. Jadi kita beribadah ini harus ada ilmunya ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita ini menjadi baik itu karena ibadah ya. Kita ini menjadi baik itu karena sholat. Kita ini baik itu karena zakat. Kita ini baik itu karena kita puasa ya. Kalau tidak ada itu semua, kita akan seperti kendaraan yang tidak punya rem ya. Dia akan nabrak sana sini akhirnya hancur. Nah, ini dengan adanya sholat, dengan adanya puasa, dengan adanya zakat, berhaji, adanya ketentuan-ketentuan dari agama ya, ini menjadikan kita menjadi baik ya. Nah, itu semua ya, sholat, puasa ya, itu kan harus ada ilmunya ya kan? Harus ada ilmunya ya. Kita dikatakan puasa itu apa sih? Nah, kan itu ilmunya ya. Kita dikatakan sholat itu kayak gimana sih? Nah itu kan ilmunya ya. Nah jadi semua itu ada ilmunya ya. Kita sholat itu kan nggak serta merta cuma berdiri aja ya kan. Tidak serta merta hanya ruku saja. Ya, tidak serta merta hanya sujud saja. Itu semua kan ada ilmunya ya. Ada ilmunya. Nah ketika kita melakukan ibadah itu dengan ilmu maka kita akan menjadi baik ya. Ya, kita akan menjadi baik dan kita akan menjadi seorang muslim yang rahmat semesta alam ya. Nah, itu ya jadi situ. Oke. Ya. Kita ba'asrarus sholata wa mahuma ya. Fiha wa huwal kitaba raba'a min riba'al ibadat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam salatu jamaati tafdalu sholatil fada. Ini Rasulullah SAW ya bersabda bahwa sholat jamaah itu lebih afdal ya apa? Lebih utama daripada sholat sendiri ya. Apa? Derajatnya itu lebih tinggi ya, 27 lebih tinggi daripada apa sholat sendiri ya. Jadi di sini mengenai hadis keutamaan sholat berjamaah yang mana memiliki keutamaan yang lebih tinggi sehingga kita akan termancing untuk sholat berjamaah. Ya, khususnya bagi laki-laki ya, khususnya bagi laki-laki. Nah, kenapa? Karena dalam sholat berjamaah itu bagi laki-laki ya, itu akan apa ya? Kalau mungkin kalau dari sisi ruhiyahnya itu ya katanya mentransfer energi positif lah segala macam lah. Tapi yang pastinya ketika kita sholat berjamaah itu secara langsung tidak langsung mau tidak mau kita akan silaturahim ya. Kita akan kenal dengan tetangga kita, orang-orang sekitar kita ya. Akan ya pasti akan apa ya? Ya kalau teman-teman deh misalkan nih kalau misalkan nanti udah offline ya. Misalkan ketika udah offline kan yang awalnya nggak kenal kan menjadi akrab ya, menjadi akrab ketika sering ketemu ya. Nah ketika sholat jamaah khususnya laki-laki ini pun juga demikian ya, ketika sering ketemu di masjid ya, di musola ya, sehingga menjadi akrab ya, menjadi akrab, menjadi akhirnya menjadi bersaudara ya, menjadi bersaudara.
Nah, itu adalah dampak yang pertama kali yang apa ya, atau yang secara langsung yang didapatkan ketika sholat berjamaah ya. Nah, itu ada ilmunya kan, ada ilmunya ya. Ada ilmunya, misalkan safnya harus rapat dan segala macamnya ya. Bagian rubu itu pekerjaan sehari-hari mengkapi 10 kitab. Nah, di sini ada kitab adab makan, adab perkawinan, hukum berusaha. Nah, ini adalah ilmu-ilmu ya. Jadi gini teman-teman, untuk menjadi rahmat semesta alam ya, untuk menjadi rahmat semesta alam ini tidak serta-merta apa ya, berjalan begitu saja ya. Jadi harus ada aturannya, harus ada jalur realnya ya. Dikatakan rahmat semesta alam itu seperti apa sih? Nah, ini salah satunya. Kita harus makan harus beradab. Misalkan gini, gimana mau dikatakan rahmat semesta alam kalau misalnya kita lagi makan aja nyembur ke teman kita yang di depan kita gitu kan. Ketika kita minum saja misalkan nyembur ke teman kita di depan kita, itu saja sudah menyakiti orang lain ya. Nah, itu juga kita perkawinan ya. Bagaimana perkawinan pernikahan yang benar ya. Nah, itu semua akan menjadikan kita rahmat ya. Lalu hukum berusaha bekerja ya, tidak boleh saling menzolimi ya. Kitab halal haram ya, banyak ini ya. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Oh, ini tabrakan ini ya. Nah, ini kitab taubat ya, kitab sabar dan syukur, kitab takut, khauf dan roja, kitab fakir dan zuhud, kitab tauhid dan tawakal, kitab cinta kasih, rindu, jinak hati dan rela, kitab niat, benar dan ikhlas. Ini beberapa kitab-kitab yang juga harus kita ketahui ya di dalam buku Ihya Ulumuddin ini ya, bahwa segala sesuatunya itu harus kita pelajari, ada ilmunya ya. Kita menjadi seorang muslim yang rahmatan lil alamin, kita harus banyak-banyak bertaubat. Ya, banyak-banyak bertaubat itu apa? Menyesali perbuatan-perbuatan yang salah ya, mengoreksi ya. Lalu kita harus bersabar, bersyukur ya, kita takut dan harap, lalu fakir dan zuhud ya. Nah, Islamnya Sunan Kalijaga ini berdakwah dan hikmat ya. Nah, ini ceritanya nih, suatu hari ada seorang bernama Jaka Said yang membegal Sunan Bonang di daerah Timur Asam. Dengan kesaktiannya Sunan Bonang berubah menjadi 4 sosok. Di zaman tersebut Jaka Said merasa kalah pada Sunan Bonang dan masuk Islam. Atas perintah Sunan Bonang, Jaka Said melakukan ini sebenarnya apa ya? Udah agak-agak bercampur baur juga ya dengan mitos ya sebenarnya ya. Melakukan sebenarnya bukan pertamaan, sebenarnya ibadah ya. Kemudian pindah ke Cirebon, ke Sungai Jaga Pemenang disebut sebagai Sunan Kalijaga ya. Ini jadi terkadang intinya gini, dalam cerita ini sebenarnya terkadang memberikan suatu pelajaran ya, pelajaran hikmah itu ilmu ya, memberikan suatu ilmu bukan dengan cara kekerasan ya, itu